Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disebut SPLTV. Sebelum ke SPLTV, di sini saya akan menjelaskan dua variabel terlebih dahulu. Yang disebut sistem persamaan, karena disebutnya sistem, maka persamaan yang ada itu pasti lebih dari satu, minimal 2 gitu. Contohnya seperti ini bentuk umumnya. Karena disebut dua variabel, maka di sini akan ada dua variabel. Variabel yang digunakan di sini x dan y. Kemudian karena dia disebutnya linear artinya pangkat tertingginya 1 di dua variabel tersebut. Makanya di sini pangkat tertingginya juga 1. SPLDV akan memiliki solusi jika garis M dan N saling berpotongan seperti ini. Nah, dia akan saling berpotongan. Tapi bagaimana jika dia memiliki kriteria seperti berikut? Jika M merupakan kelipatan dari N, maka solusinya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dia akan kedua garis berpotongan di titik yang dilewati oleh garis tersebut. Contohnya seperti ini nih. Ada garis X tambah Y sama dengan 3, seperti ini bentuknya. Kemudian ada garis lagi, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Ini kan kelipatannya ya. Garis M, kelipatan 2 kali dari garis N. Bakal ada dua garis memang, tapi yang dilewati titik-titiknya sama semua. Sehingga ini, garis yang kedua, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Karena titik-titik yang dilewati sama, maka titik potongnya juga semua titik-titik di sini. Makanya disebutnya solusinya tak hingga, atau ada juga yang menyebutnya banyak solusi. Nah, jika hanya A1 sama dengan A2, kelipatan dari A2 gitu, dan B1 adalah kelipatan B2, maka gradien garis M dan N sama namun tidak memiliki solusi. Maksudnya tidak memiliki solusi adalah dia tidak saling berpotongan. Contohnya ini, X tambah Y sama dengan 3, garis yang ini, dan 2X tambah 2Y sama dengan 8. Berarti di atasnya ya. Nah, mereka memiliki gradien yang sama, makanya gradiennya sama, tapi tidak saling berpotongan. Karena tidak saling berpotongan, mereka tidak memiliki solusi. Baru kita sekarang membahas tentang SPLTV. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kata sistem ini menunjukkan terdapat lebih dari satu persamaan. Maka di sini akan ada 3 persamaan. 3 persamaan ini memuat 3 variabel x, y, z. Nah, ABC-nya adalah ini ya, ABCD-nya adalah bilangan real. Cara menyelesaikan SPLTV dengan cara substitusi, eliminasi, dan eliminasi serta substitusi. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan yang nomor 3 aja yang sering digunakan. Nah, berikut contoh menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan eliminasi lalu substitusi. Jika ada persamaan berikut, cara menyelesaikannya adalah pertama, eliminasi satu variabel dari ketiga variabel tersebut. Kemudian eliminasi satu variabel dari SPLDV. Nanti kan kalau kita menghilangkan satu variabel dari 3 variabel, dapat persamaan baru yang memuat 2 variabel. Nah, dari 2 variabel ini nanti terbentuk sistem persamaan baru yang disebut SPLDV gitu. Lalu kita eliminasi lagi dari SPLDV itu, kemudian diperoleh satu solusi gitu kan. Nah, dari SPLDV kita substitusi. Nah, seperti ini contohnya. Eliminasi persamaan pertama dan kedua, 1 dan kedua, lalu dapat persamaan baru, yaitu persamaan keempat yang memuat 2 variabel. Lalu eliminasi 1 dan 3 atau 2 dan 3. Jadi kalian boleh milih mau 1 dan 3 atau 2 dan 3. Yang penting yang ketiga juga dieliminasi gitu buat membentuk persamaan linear 2 variabel yang baru, yaitu persamaan kelima. Nanti kan ada persamaan keempat sama kelima ya. Nah, 4 ke 5 itu adalah SPLDV dari hasil eliminasi satu variabel yang sebelumnya.
Nah, eliminasi persamaan 4 dan 5, kemudian ketemu nih satu variabel nilainya berapa. Dari satu variabel ini dia substitusiin ke persamaan dua variabel. Dapat variabel yang lain kan, yang kedua. Nah, variabel yang ketiga cara dapatnya dari substitusi nilai kedua variabel yang udah ditemukan untuk memperoleh variabel yang ketiga di persamaan tiga variabel seperti itu. Supaya memahaminya kita ke sini. Nah, kita eliminasi dulu nih persamaan pertama sama yang kedua. Karena di sini kebetulan z-nya sudah memiliki koefisiennya sama, kita langsung eliminasi aja. Kita tambahkan. Cara mengeliminasi yang tandanya beda, ini kan beda ya, minus sama plus, dengan cara tambah. Tapi kalau tandanya sama-sama minus atau sama-sama plus, dikurang. Kita tambah, jadi bentuknya seperti ini. 2x tambah x jadi 3x, 3y tambah negatif 4y jadi min y, 12 tambah negatif 24 jadi min 12. Eliminasi yang kedua, di sini Ibu akan mengeliminasi persamaan pertama dengan yang ketiga. Nah, kebetulan yang ketiga ini z-nya 2z gitu. Bukan variabel. Koefisiennya belum sama, sedangkan di sini kan 1 ya. Di sini 2. Maka yang pertama dikaliin 2 supaya sama koefisiennya. Nah, dikaliin 2, kalau yang persamaan ketiga ditetapkannya aja jadi kali 1. Begitu. Nah, setelah kali 2, jadi persamaannya berubah kan? Jadinya 4x tambah 6y min 2z sama dengan 24, persamaan ketiga tetap. Lalu, setelah itu kita eliminasi. Ini telat nih eliminasinya. Kita eliminasi dengan cara ditambah, kan tandanya beda ya, makanya ditambah. Makanya dapatnya 7x tambah 7y sama dengan 56. Karena dia kelipatan 7 semua, kebetulan kelipatan 7 bagi aja sama 7, disederhanakan. Nah, disederhanakan dapat x tambah y sama dengan 8 untuk persamaan kelima. Lalu, kita masuk ke eliminasi kedua. Eliminasi kedua apa? Eliminasi persamaan keempat dan 5. Nah, di sini langsung dieliminasi. Dieliminasi karena dia y-nya kebetulan sama, tanda koefisiennya udah sama-sama 1, cuma tandanya beda. Kita eliminasi dengan cara ditambah. Ditambah jadinya 4x sama dengan negatif 4. Dapat eliminasinya x sama dengan negatif 1, dapat nilainya negatif 1. Kemudian kita ke tahap substitusi. Substitusi nilai x ke salah satu persamaan linear dua variabel. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang kelima atau keempat. Nah, di sini Ibu pakai yang kelima karena lebih sederhana gitu. Kita masukkan, berarti min 1 tambah y sama dengan 8 atau y sama dengan 9. Ketemu variabel y-nya, sekarang variabel z. Masukkan ke salah satu persamaan linear 3 variabel berikut. Ibu pilih yang nomor 1 karena hasilnya sama dengannya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, ketemu 2 kali negatif 1 tambah 3 kali 9 dikurangi z sama dengan 12. Ketemu nilainya z-nya 13. Maka solusinya 1. Solusinya cuma 1, yaitu x-nya negatif 1, y-nya 9, z-nya 13. Gitu. Nah, sekarang kita ke bentuk yang lain. Bagaimana kalau bentuknya pecahan atau kayak gini? Caranya, pertama kita misalkan dulu. Ini kan 2 per x, artinya kayak 2 dikali sama 1 per x. Atau 3 dikali sama 1 per y. Atau z 1 kali 1 per z gitu. Kita misalkan 1 per x, 1 per y, dan 1 per z tersebut. Jadi, kita sebutin persamaan 1, 2, 3 ini. Kita misalkan 1 per x-nya jadi A, 1 per y-nya jadi B, dan 1 per z-nya jadi C. Nah, setelah itu persamaan 1 dan 2 dan 3 ini kita ubah dalam bentuk ABC tadi supaya lebih mudah. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita eliminasi sama dengan cara yang sebelumnya. Eliminasi dulu 1 dan 2. Nah, kebetulan kalau kayak gini kan apa yang mudah nih yang bisa langsung eliminasi tanpa dikali dulu atau disamain dulu koefisiennya. Kalau A, dia kan harus dikali dulu nih persamaan keduanya. Kalau yang B, yang pertama dikaliin 2, yang kedua dikaliin 3 supaya sama. Tapi kalau C kan kebetulan udah sama koefisiennya sama-sama 1. Langsung aja ditambah. Nah, ditambah dapat 3A tambah B sama dengan 9, dapat persamaan keempat. Lalu eliminasi 2 dan 3.
2 dan 3 eliminasi. Nah, ini kebetulan yang kedua sama ibu langsung dikaliin 2 gitu. Supaya sama dengan yang ketiga C-nya. Nah, kali 2 kan jadi 2A min 4B min 2C sama dengan min 16. Nah, karena dia koefisiennya sama-sama 2 dan tandanya sama-sama negatif, cara eliminasinya dengan dikurang. Kalau tandanya sama-sama minus atau sama-sama plus misalkan, itu dikurang. Nah, dikurang jadinya apa? 2A dikurangi 3A jadi min A, min 4B dikurangi negatif 2B jadi min 2B sama dengan min 16 dikurangi negatif 8 jadi min 8. Lalu kita eliminasi 4 dan 5 seperti ini. Nah, ini karena dia semua koefisiennya nggak ada yang sama, ini 3, ini negatif 1, ini 1, ini negatif 2, maka kita kaliin dulu nih yang B dikaliin 2, jadi yang persamaan keempat dikaliin 2, jadinya 6A tambah 2B sama dengan 18. Nah, ini yang kelima dikali negatif 1 biar sama. Kalau negatif 1 kan jadinya A tambah 2B sama dengan 8. Nah, baru dikurang dapat 5A sama dengan 10. A sama dengan 2. Berarti kalau A-nya 2, kita masukkan ke salah satu persamaan linear dua variabelnya, misalkan yang ini, berarti A diganti 2, disubstitusikan gitu nilainya. Ditambah 2B sama dengan 8, berarti B-nya 3 ya. Kalau udah 2 dipindahin ke sini kan jadinya 8 dikurangi 2, 6. 6 bagi 2 jadi 3. Kemudian kita pakai salah satu persamaannya. Persamaannya misalkan ngambil yang nomor 2 nih. A min 2B min C. Kalau A-nya 2, B-nya 3, 3 kali 2 jadi 6, jadi min 6 gitu. Min 6 min C sama dengan min 8. Maka C-nya dapat 4. Nah, ketemu nih semuanya A, B, C-nya. Tapi ingat, ini belum selesai karena kita nyarinya nilai X, bukan nilai A, B, C. Kita kembalikan. Nah, tadi kan dapat, tadi karena A-nya udah ketemu 2, kan A-nya 2, terus tadi A itu 1 per X, berarti 1 per X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan setengah gitu. Kan kebalikannya ya. Nah, yang B juga karena B-nya B-nya itu 3, 1 per Y sama dengan 3, maka Y sama dengan 1 per 3. C-nya juga, C-nya tadi kan 4, 1 per Z sama dengan 4, maka Z sama dengan 1 per 4. Himpunan penyelesaiannya adalah 1, cuma 1, yaitu setengah, sepertiga, seperempat. Sekarang latihan soal. Nah, latihan soal ini kalian coba sendiri. Nah, di sini kalau udah bisa di-pause dulu, ditunggu dulu, kemudian ini jawabannya. Coba juga yang latihan soal sejenis ini. Nah, kalau kayak gini sama ya, caranya itu eliminasi dulu satu variabel. Nanti misalkan iya nih dieliminasi, nanti kan dapat persamaan yang memuat X dan Z. Nanti persamaan yang baru itu dieliminasi dengan persamaan ketiga. Nanti dapat satu variabel nilainya berapa, kemudian substitusiin deh. Dapat nilainya segini. Nah, sekarang coba yang ini. Nah, agar SPLTV tersebut memiliki banyak penyelesaian atau banyak solusi, kalau banyak solusi tadi kan berarti dia itu homogen ya, atau dia itu kelipatan dari persamaan yang lain gitu. Maka nilai D2 dan D3 berapa? Nah, coba perhatikan, Ibu bantu cara satu. Nah, ini kan 2, 4, 5, 10, 3, 6, berarti kan dikaliin 2 ya. Berarti 9 juga ke D2 ini dikaliin 2. Makanya dia dapat 18. Gitu. Berarti D3 ini berapa? Nah, ini jawabannya. Tapi kalian harus tahu kenapa jawabannya 27. Sekarang latihan soal yang terakhir. Nah, dikatakan segitiga KLM dengan sisi-sisi seperti berikut. 2KL min LM. Nah, dia membentuk 3 persamaan atau sistem persamaan linear 3 variabel. KL, LM, sama KM ini merupakan sisi-sisinya ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan panjang KM, panjang KL, dan keliling segitiga. Berikut jawabannya.
Nah, anak-anak diminta caranya nyelesain ini gimana. Begitu. Nah, terima kasih untuk telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.